Anda kembali dalam Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Tadi saya sudah kenalkan narasumber kita pada hari ini adalah Mas Beni Daga, praktisi hukum dari UNAS. Selamat pagi, Mas Beni. Pagi. Hari ini kita akan melihat jalannya sidang tuntutan terhadap dua terdakwa. Menarik, Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Apa yang bisa Anda proyeksikan dari sidang tuntutan ini? Apakah kemudian kalau kita melihat kemarin Ricky Rizal Kuat Ma'ruf 8 tahun, Ferdi Sambo seumur hidup, Putri menjadi awal mula semua kasus ini terjadi kan Putri. Iya. Apa yang kemudian kira-kira jaksa akan memberikan tuntutannya? Seperti apa kepada Putri? Baik, terima kasih Mas Alfat. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan konstruksi pidana sejak awal, kasus ini bergulir di tingkat penyidikan, lalu masuk ke tahap dakwaan jaksa, kemudian pra penuntutan sampai hari ini dituntut, kita melihat itu memang banyak sekali keterangan-keterangan baru yang dibuka pada saat persidangan. Saksi-saksi dihadirkan, kemudian saksi ahli dihadirkan, belum sampai puncak. Tapi hari ini sudah menunjukkan bahwa 2-3 hari yang lalu sudah ada putusan, sudah ada tuntutan dalam requisito jaksa penuntut umum yang beri penegasan bahwa telah terjadi tindak pidana yang terang dan tegas di pasal 340 junto 338 itu. Sehingga kalau misalkan hari ini proyeksi terhadap Putri dan Richard Eliezer, saya melihat bahwa ada kemungkinan Putri Chandrawati, karena memang titik pusat awalnya dari sini bisa saja ada kejutan. Ada kejutan untuk tuntutan ke Putri dan ke Richard. Kejutan ini bisa dua sisi yang berbeda nih. Kejutan yang diharapkan publik dengan hukuman yang lebih tinggi dari Ferdi Sambo atau kejutan di bawah dari Ferdi Sambo? Nah, kalau terkait dengan kejutan itu, saya lebih melihat Putri ini bisa saja kejutan dia itu dibawa. Di bawah? Karena apa alasan? Secara pidana dalam proses pembuktian di persidangan itu, tidak ada bukti yang lebih valid selain hanya pengakuan bahwa semua bermula dari Putri. Tetapi proses tembak, proses pembunuhan itu, Putri tidak terlibat di situ. Artinya Putri tidak terlibat aktif untuk memegang pistol atau memegang senpi untuk melakukan penembakan. Sehingga buat saya agak sedikit sulit Putri ini diberi hukuman maksimal. Kejutannya mungkin di bawah. Tetapi dia di atas Kuat Ma'ruf dan RR. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan yang satu kejutan lagi buat saya ada di Barada Richard. Oke. Sebelum ke Barada Richard Eliezer, kita fokus dulu di Putri Chandrawati nih ya. Karena ini yang menarik. Kalau kita melihat, meskipun tadi yang katakan kejutannya mungkin akan ada tuntutan terhadap Putri di bawah dari tuntutan Ferdi Sambo. Artinya tidak seumur hidup. Kalau kita melihat pasal 340, hukumannya adalah 20 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Artinya 20 tahunkah yang kemudian akan dituntutkan kepada Putri? Saya lebih cenderung di 20 tahun. 20 tahun terhadap Putri. Dengan alasan yang tadi Anda sebutkan? Dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Meskipun Putri di sini punya peran yang sangat signifikan kan? Sebagai artinya dalam hal motif pembunuhan. Meskipun disebutkan narasinya adalah narasi perselingkuhan, tapi tetap dikedepankan oleh mereka adanya pelecehan seksual. Artinya kan ada keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh Putri, namun kemudian ada kesimpulan yang diambil oleh jaksa penuntut umum sebagai perselingkuhan. Apakah ini kan saling kontradiktif seperti itu? Iya. Artinya justru karena kontradiktif itu sulit nanti kalau kita melihat secara utuh. Karena kalau misalnya proses pidana itu dilihat adalah kepastian terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada itu kan sudah diuji pada saat proses persidangan yang dituangkan dalam fakta-fakta persidangan. Sehingga menjadi rumit ketika Putri Chandrawati dilibatkan dalam pasal yang sama seperti FS. Artinya tuntutan jaksa sama. Itu sulit. Tetapi kalau di bawah itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Karena Putri tidak terlibat aktif dalam proses eksekusinya itu tidak terlibat aktif, tetapi hanya terlibat pada saat narasinya, sehingga terjadi proses eksekusi. Kurang lebih seperti itu. Narasi perselingkuhan sejauh mana akan mempengaruhi pertimbangan hakim nantinya, lalu tuntutan jaksa kemudian, mungkin Anda bisa mengelaborasi ini? Justru kalau kita melihat narasi perselingkuhan itu, harusnya dengan narasi perselingkuhan itu si Putri Chandrawati mendapat keuntungan dari situ. Justru untung? Justru untung. Kenapa? Justru untung. Artinya kenapa saya sebut untung? Ketika proses perselingkuhan, kemudian itu narasi perselingkuhan itu dicerita, sehingga terjadi peristiwa itu. Artinya peristiwa penembakan itu terjadi seketika karena terbawa emosi, karena terbawa tekanan. Jadi buat saya sedikit sulit narasi perselingkuhan itu justru memberatkan Putri. Justru malah
meringankan Putri, sehingga akan lebih bagus pada saat tuntutan requisitoir nanti akan dibaca oleh jaksa penuntut umum di sana itu tidak terlalu menitik beratkan di proses perselingkuhannya, tetapi lebih berfokus di peristiwa narasi sehingga terjadi eksekusi. Artinya Putri ikut terlibat untuk mengatur bahwa nanti akan seperti ini prosesnya, lalu nanti saya akan ambil posisinya seperti ini, supaya tidak terjadi tuntutan yang lebih maksimal. Nah, harusnya di sini yang harus dilihat. Jadi jangan terlalu berfokus di perselingkuhan, di proses eksekusinya itu. Itu yang akan menjadi pertimbangan. Itu yang harus menjadi pertimbangan hakim utama. Nah, kalau kita melihat bagaimana kecenderungan hakim dalam memberikan vonis, biasanya kan vonis akan lebih ringan daripada tuntutan. Secara persentase seperti itu ya, betul. Tidak salah ya. Betul. Nah, artinya jika kemudian ada tuntutan seumur hidup untuk Ferdy Sambo, tuntutan katakanlah nanti 20 tahun untuk Putri Chandrawati, artinya bisa di bawah itu aja Ferdy Sambo bisa saja tidak divonis seumur hidup. Ya, kalau praktek pidananya itu ketika seseorang dituntut, hakim itu biasanya membuat putusan di bawah tuntutan, 2/3 daripada tuntutan. Yes. Hakim 2/3 daripada tuntutan. Tetapi kita tidak boleh lupa juga bahwa hakim dengan kewenangan hakim di pasal 183 KUHP itu juga memberi kesempatan kepada hakim untuk membuat putusan namanya putusan ultra petita di luar tuntutan. Itu kewenangan hakim, sehingga kita tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Apakah hakim akan mengambil konteks itu membuat putusan ultra petita di luar tuntutan jaksa penuntut umum, atau justru hakim memperkuat tuntutan jaksa penuntut umum. Bisa saja itu terjadi. Faktor-faktor apa saja biasanya membuat hakim mengambil langkah ultra petita tadi, memberikan vonis yang lebih berat daripada tuntutan? Ya, kalau faktor-faktor yang membuat bahwa hakim bisa saja mengambil putusan yang sifatnya ultra petita dengan pertimbangan-pertimbangan, bisa saja bahwa kasus ini terhitung kriminal yang cukup berat. Yang kedua, bisa saja tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak sebanding dengan peristiwa pidana yang sudah terjadi. Yang ketiga, bisa saja hakim merasa bahwa berdasarkan hati nurani dan pertimbangan kemanusiaan bahwa peristiwa ini cukup keji dan ini sudah menimbulkan hilang nyawanya itu dengan cara yang tidak beradab. Artinya ini bisa menjadi pertimbangan hakim untuk buat putusan sifatnya ultra petita. 3 faktor tadi, apakah Anda melihat itu di kasus ini? Saya lihat ada. Saya melihat ada. Karena kalau kita perhatikan itu rekonstruksi kasus, kemudian itu terjadi sampai dengan peristiwa Yosua dihabisin, itu kan dalam tanda petik cukup mengerikan. Nah, karena dengan proses eksekusi seperti itu, berapa banyak selongsong peluru yang habis. Jadi itu yang saya kira bisa masuk menjadi pertimbangan ultra petita. Tapi sepenuhnya itu ada di kewenangan majelis hakim. Oke, dalam tuntutan jaksa juga sempat dibacakan oleh jaksa bahwa jaksa berkesimpulan bahwa Ferdy Sambo juga ikut menembak. Ya. Meskipun berkali-kali dibantah oleh Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya. Ya. Anda melihatnya seperti apa dengan adanya perbedaan seperti ini? Bagaimana nanti kemudian hakim akan memberikan pertimbangan atau keputusannya dengan 2 pandangan yang berbeda itu? Nah, ini dia. Ini menjadi menarik. Ini menjadi menarik karena kalau pidana itu bicara berdasarkan bukti. Betul. Harus berdasarkan bukti di pasal 184 KUHP itu secara urut-urutan sudah diatur di situ. Terhadap Ferdy Sambo itu dalam bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan itu kita tidak boleh lupa bahwa Ferdy Sambo secara bukti di pasal 184 KUHP itu ada beberapa bukti yang tidak terpenuhi. Salah satu bukti penentu itu adalah bukti menggunakan CNP untuk melakukan penembakan. Itu tidak ada sidik jari di sana dan itu sudah dibuktikan dalam forensik. Itu tidak ada sidik jari Ferdy Sambo di sana. Yang ada Ferdy Sambo di sana cuma satu, bahwa dalam hasil poligraf. Dalam hasil poligraf. Apakah hasil poligraf itu bisa menentukan? Tentu itu sekali lagi menjadi kewenangan majelis hakim. Tetapi yang pasti kalau kita bicara dalam konteks hukum pidana murni, bukti-bukti itu tidak mengarah ke FS. Tetapi toh kita lihat hakim bisa menjatuhkan, jaksa bisa menuntut FS itu dengan tuntutan seumur hidup. Tinggal nanti kita lihat majelis hakim seperti apa. Bisakah kemudian jaksa di sini berdalih ada jika tadi disebutkan tidak ada sidik jari FS di situ, tapi kan ada keterangan dari saksi yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati memerintahkan Ricky Rizal dan kroconya tadi untuk menghapus sidik jari FS di barang-barangnya Yosua dan lain sebagainya.
Ya, artinya itu kan pengakuan yang disampaikan oleh saksi. Dari semua saksi ini kan, saksi-saksi ini kan saling bertalian, hanya yang bertentangan itu hanya Richard Eliezer. Artinya saksi-saksi ini harus disesuaikan dengan keterangan lain. Tidak bisa diukur hanya dengan keterangan saksi. Tetapi harus dilihat 184 itu secara utuh. Jadi ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah ini harus sama. Gitu. Kalau misal yang diambil itu hanya adalah keterangan saksi, tentu walaupun ada yang namanya unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Boleh itu disebut dengan banyak keterangan daripada saksi para saksi itu, tetapi itu harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lain. Dan itu yang tidak ditemukan. Dan itu yang tidak ditemukan dalam alat bukti manapun. Yang ada pada saat itu hanya adalah pengakuan dari para saksi. FS sendiri membantah itu bahwa tidak melakukan penembakan. Dan itu terkonfirmasi di dalam bukti-bukti forensik, digital forensik itu. Tidak ada FS. Baik, menarik. Nanti kita akan coba dalami juga mengenai tuntutan terhadap Richard Eliezer, dan dikatakan akan ada kejutan juga untuk Richard Eliezer. Nanti ya, kita buka kejutannya seperti apa nanti, seperti yang disebutkan oleh Mas Benny Daga. Usai jeda kami kembali sesaat lagi. Pertanyaan yang kini ada di benak semua orang sepertinya, apakah Putri juga akan dituntut maksimal? Bagaimana dengan Eliezer? Apakah juga akan mendapatkan hukuman yang seperti diprediksikan? Tadi sudah dijawab oleh Mas Benny Daga, praktisi hukum dari UNAS, yang mengatakan bahwa ada kejutan untuk Putri dan untuk Eliezer. Yang untuk Eliezer masih belum disebutkan ya. Tapi kita sudah bergabung juga narasumber yang lain, ada Prof. Muzakir bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, Prof. Muzakir. Mas Benny Daga di sini di studio memprediksikan bahwa Putri akan mendapatkan tuntutan di bawah dari Ferdy Sambo, artinya tidak seumur hidup, kemungkinan 20 tahun. Anda punya pertimbangan yang sama atau analisa yang sama mengenai hal ini? ya kalau ide dasar untuk melakukan tindakan pembunuhan nampaknya tidak bersumber dari Ibu Putri ya, terdakwa Ibu Putri gitu. Ya, yang paling utama dalam hukum pidana itu niat jahat itu sumbernya dari mana, itu juga menjadi penting ya. Kalau kita lihat konstruksinya bukan dari Ibu Putri, tapi Ibu Putri malah justru mendeskripsikan dirinya sebagai korban pemerkosaan ya. Jadi ini yang menjadi agak berbeda ada. Jadi kalau begitu, kalau dia menjadi korban pemerkosaan gitu. Terus kemudian yang harus emosi siapa? Ini sudah terbaca, kemarin sudah ada tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya. Nah ini yang menjadi masalah sekarang adalah terkait Ibu Putri ini ya. Kalau di mata hakim atau di mata jaksa atau di mata publik itu, saya membacanya kalau dari sisi pembuktian juga begitu. Kenapa muter-muter mesti terkait semuanya terkait dengan masalah seksual ya. Yang pertama dia mengatakan pelecehan seksual, terus kemudian ditolak, bergeser malah lebih berat lagi, namanya adalah pemerkosaan gitu. Ini agak membingungkan dalam teorinya, biasanya orang itu perkosaan yang dilaporkan, pelecehan seksual otomatis masuk di dalamnya. Tapi ini justru pelecehan seksual lebih dulu, gagal baru kemudian menyampaikan pemerkosaan. Dan kalau dia pemerkosaan, mengapa dia jadi korban? Diem di rumah itu banyak orang. Kenapa nggak teriak? Kenapa nggak teriak minta pertolongan dan sebagainya? Dan kenapa besoknya tidak langsung ke kantor polisi atau ke rumah sakit untuk tes sebut saja buat visum et repertum. Ini semua kejanggalan yang sampai detik terakhir pembuktian bahwa dia menjadi korban ini belum tampak gitu ya, meyakinkan begitu. Tapi ini yang anehnya pada saat Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal jaksa menyimpulkan di situ dikatakan bukan perkosaan tapi perselingkuhan dengan korban pembunuhan Yosua. Saya kaget pada saat itu, kenapa dia bisa menyimpulkan dia adalah bukan perkosaan tapi perselingkuhan. Bukankah jaksa di situ tidak membuat surat dakwaannya dan juga tidak membuktikan itu, tapi sudah berani menyimpulkan terkait dengan itu. Nah terlepas dari itu semuanya, kalau besok giliran Ibu Putri, pertanyaannya yang pertama bahwa kalau itu benar dia adalah perselingkuhan gitu, itu kan menjadi sasaran sesungguhnya kan dua-duanya gitu ya, baik pelaku maupun korban dalam konteks ini gitu ya. Bukan hanya korban, karena selingkuh itu adalah pelakunya berpasangan antara pelaku selingkuh dengan orang yang salah satu atau dua-duanya terikat dalam perkawinan. Berarti ada pihak lain dong yang dirugikan. Itu siapa ya?
kalau dia perempuan ya suaminya gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya tadi sudah disimpulkan, yang pertama tadi saya simpulkan bahwa kalau gitu ide untuk berbuat yang lebih keras itu bukan pada putri. Nah, pertanyaan kedua itu menjadi pertanyaan, bukankah dengan kata-kata karena perselingkuhanlah itu sehingga ada peristiwa pembunuhan atau terjadi proses pembunuhan, itu menunjukkan pembunuhan ini memang ada, dan yang kedua adalah pembunuhan itu berencana itu. Di balik pernyataan itu seperti itu. Sehingga dia akan mencari justifikasi bahwa tindakan pembunuhan itu ya karena melakukan emosi dan sebagainya disebabkan karena ada perselingkuhannya. Nah, itu kira-kira deskripsinya seperti itu. Oke, tadi Anda katakan Anda terkejut begitu ada narasi perselingkuhan yang disampaikan oleh jaksa, padahal dalam surat dakwaan sama sekali tidak ada yang menyinggung ke arah sana. Apakah memang narasi perselingkuhan ini penting bagi jaksa untuk kemudian menyusun tuntutan ini sehingga butuh ada narasi itu begitu? Kalau pada saat itu sebenarnya sama sekali tidak, karena yang terdakwanya itu adalah bukan Ibu Putri gitu ya. Atau bukan Pak Sambo gitu ya. Kalau Pak Sambo Bu Putri ada logika yang secara kriminalistik bisa diterima lah gitu. Tapi kalau itu pelakunya adalah terdakwanya pada saat itu Ricky Rizal sama Kuat Ma'ruf itu. Nah, apa hubungannya dengan kalimat itu dinyatakan oleh jaksa? Saya ulangi lagi, jaksa sebenarnya tidak relevan membuat kesimpulan seperti itu gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan akademik, kenapa jaksa membuat simpulan seperti itu? Kenapa? Pertanyaan kedua adalah kenapa justru terkait dengan Kuat Ma'ruf itu, dia kemana-mana bawa senjata, itu nggak pernah dipersoalkan sama sekali dan tidak ada dibuktikan senjata itu digunakan untuk apa. Menurut pengakuannya dipakai jaga-jaga diri karena Yosua adalah membuat senjata. Yosua apa perbuatannya yang disebabkan karena dia harus bertahan diri dengan senjata itu? Sama sekali tidak terjawab di dalam simpulan yang dibuat oleh jaksa, rekuisitornya yang menyatakan kedudukan senjata tajam yang dipegang oleh Kuat Ma'ruf itu tidak pernah ada kedudukannya dalam posisi apa di situ gitu. Dengan adanya missing link mengenai perselingkuhan ini, apakah kemudian nantinya akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan vonis ini, Prof? Ya, saya kira tentu saja ya. Pertama tadi semakin meyakinkan ada terjadi perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena ada motif. Yang kedua adalah terkait dengan masalah karena keakuratan pengakuan itu dan tidak ada bukti-bukti yang disampaikan begitu. Nggak tahu kalau misalnya nanti dalam pembelaan itu pihak penasihat hukum itu bisa membuktikan semakin meyakinkan. Yang dibuktikan bukan tanda-tanda yang lain ya, langsung aja poinnya bahwa kalau pemerkosaan itu ya visum et repertum terkait dengan diri korban itu. Kalau itu tetap tidak ada pada yang lain, tetap itu namanya alat bukti sekunder yang tidak bisa membantu untuk meyakinkan terjadinya tindak pidana gitu. Konsekuensinya apa itu terjadi seperti itu? Ya kalau tadi sudah disampaikan, saya sependapat bahwa faktor yang menguntungkan buat Eliezer itu adalah dia adalah statusnya dalam perlindungan LPSK. Dan saya melihatnya dia konsisten ya. Kalau dari apa yang disampaikan LPSK, dia konsisten dalam memberikan keterangan itu. Terlepas nanti pihak yang lain itu menolak atau tidak menolak, ya kalau jaksa bisa membackup satu alat bukti saja itu saya kira sudah pas lah. Dan meskipun dia eksekutor, tapi eksekutor posisinya kan macam-macam dalam eksekutor itu. Maka di dalam teorinya, kalau eksekutor itu berhadapan dengan penganjur, itu ya mungkin mirip-mirip sama lah. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang menyuruh lakukan, ya itu nanti bisa bebas, ya, dalam arti karena dia disuruh lakukan, karena posisi yang tidak berdaya atau tidak bisa melakukan penolakan terhadap perbuatan itu. Kalau dalam teorinya dikatakan, eksekutor berpasangan dengan menyuruh lakukan, dia tidak dapat dipidana. Tapi kalau lihat dari posisi-posisi dia jabatan dan sebagainya, ya ada kemungkinan itu adalah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Mungkin pertanggungjawabannya tidak seberat teman-teman yang lain gitu. Jadi peluang bebas kecil bagi Eliezer.
Ya, menurut saya kecil karena pada proses tadi dikatakan kalau menyuruh lakukan itu orang berbuat sesuatu atas suruhan itu orang itu tidak dapat dipidana gitu. Tapi ketika orang disuruh melakukan itu ada ruang di mana punya hak dia untuk menyampaikan keberatan dan kemudian atas nama jabatannya pekerjaan dia sebagai seorang polis ya tentu saja dia seharusnya bisa mengurai, menjelaskan, menolak atau apapun upaya. Toh andai kata sudah tidak ada pilihan lain baru melakukan itu berarti ada sesuatu kondisi yang harus terpaksa melakukan itu. Nah itu barangkali ada sesuatu yang potensi untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Baik, Prof di studio ini Mas Benny Dagat dari tadi mengangguk-anggukan seolah pendapat sepertinya dengan analisa dari Prof Muzakir. Saya ingin kembali ke analisa Prof Muzakir mengenai perselingkuhan tadi. Artinya jika kemudian narasi perselingkuhan ini tadi Anda katakan juga kalau narasi perselingkuhan ini justru diuraikan oleh jaksa, artinya justru menguntungkan terdakwa Ferdy Sambo begitu Anda katakan? Ya, betul. Makanya tadi saya mendengar dari Prof Muzakir tadi cukup jelas ada 2 poin penting yang disampaikan Prof Muzakir tuh kurang lebih sama persis dengan apa yang menjadi analisa saya. Yang paling pertama terkait dengan perselingkuhan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa terkait dengan perselingkuhan itu seharusnya tidak terlalu menjadi isu besar untuk membongkar sebenarnya mens rea niat jahatnya di mana. Itu jangan terlalu dipersoalkan di situ karena justru kalau itu terlalu dibuka terkait perselingkuhan itu secara pertanggungjawaban pidana memberikan keuntungan kepada FS. Itu pertimbangan pidananya. Satu. Yang kedua dari Prof Muzakir tadi menarik juga terkait hukuman untuk Eliezer. Nah, kalau kebanyakan orang berpendapat bahwa Eliezer ini diperintah atas tekanan untuk melakukan itu. Ternyata Eliezer dalam bukti-bukti, kalau kita bicara pidana bicara bukti, itu menunjukkan bahwa Eliezer juga ada terlibat dalam bukti digital forensik. Sehingga saya sependapat dengan tadi yang disampaikan Prof Muzakir bahwa untuk melepas Eliezer dari hukuman itu menjadi sulit. Tetapi untuk lebih elok dan lebih etis bahwa beliau pasti dihukum. Tetapi hukumannya itu dengan banyak pertimbangan karena justice kolaborator itu bisa dipertimbangkan untuk lebih kecil atau lebih rendah daripada tuntutan-tuntutan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Itu yang Anda bilang sebagai kejutan bagi Eliezer? Kejutan bagi Eliezer, kejutan juga bagi mungkin masyarakat atau publik yang melihat dan memberi simpati kuat untuk Eliezer. Oke. Saya ingin ke Prof Muzakir lagi. Prof Muzakir, kalau kita bicara masalah Eliezer sebagai statusnya sebagai justice kolaborator, bagaimana hitung-hitungan pengurangan hukuman atau keringanan hukuman bagi seorang justice kolaborator yang juga bertindak sebagai algojo eksekutor? Nah itu tadi yang agak dilemanya untuk mengurangi seberapa pengurangannya itu. Pada umumnya kalau dia adalah justice kolaborator itu peran dia itu tidak terlalu signifikan ya. Dalam kasus ini peran dia menentukan. Walaupun dalam teori pembuktiannya dikatakan bahwa hasil forensiknya menunjukkan bahwa tembakan-tembakan yang dilakukan oleh Eliezer ini nampaknya tidak langsung bisa mematikan karena posisinya kemana-mana begitu ya. Mungkin karena grogi atau apa. Tetapi menurut hasil itu disebutkan ada tembakan yang paling mematikan di situ. Ada 2 tembakan yang paling mematikan. Yang langsung kena sasaran utama dan kemudian membuat dia langsung meninggal. Gitu. Nah itu yang menurut saya adalah kalau tadi diterangkan bahwa itu pembuktiannya apa gitu, bahwa apakah ada pelaku yang lain yang melakukan penembakan itu. Ya. Kalau dilihat dari bukti-bukti peluru itu menunjukkan bahwa benar bahwa Eliezer melakukan penembakan, tapi tembakan yang dilakukan itu sebagian tidak mengenai sasaran. Dan yang paling mengenai sasaran 2 tembakan. Dan peluru yang 2 tembakan itu bukan pelurunya Eliezer. Nah pertanyaannya peluru siapa gitu. Nah kalau ingin bertanya peluru siapa, pakai senjata apa dan pemiliknya siapa. Dari situ bisa kita melihat bahwa ini pelurunya siapa, peluru dari senjata mana dan senjata itu miliknya siapa. Saya kira dikronologikan begitu paling tidak memberi gambaran deskripsi bahwa yang mematikan pada korban Yosua itu sesungguhnya ada peluru yang 2 itu tadi dari teorinya ya. Dan kemudian kalau itu benar bahwa itu dari senjatanya siapa, saya kira tadi untuk keraguan-raguan bahwa apakah itu bisa dibuktikan atau tidak dibuktikan, sesungguhnya dengan teori induksi ini
bisa dicari untuk menjelaskan bahwa ini pelurunya jenis dari senjata apa dan senjata itu miliknya siapa. Itu tidak ada yang lain senjata itu kecuali orang-orang yang ada di situ saja gitu. Dan yang kedua adalah siapa yang memegang tembakan miliknya, tembakan berkali-kali miliknya korban Yosua gitu. Siapa yang memegang? Itu kalau nggak salah itu semuanya sudah sidik jarinya sudah mulai kabur atau hilang. Jadi itu juga bisa dibaca gitu. Kalau itu sudah kabur semuanya, pelakunya pastilah sama dengan yang menggunakan senjata itu ya, yang digunakan untuk mengelabui seolah-olah dia adalah telah melakukan tembak menembak dan ujungnya nanti adalah jaminan bahwa pihak Eliezer akan dikatakan melakukan pembelaan diri karena terpaksa, pasal 49 ayat 2 gitu. Baik, menarik karena tadi yang Prof katakan siapa yang menembak itu sempat disebutkan juga dalam tuntutan bahwa Ferdi Sambo juga ikut menembak begitu ya kalau kita dengar sama-sama kemarin. Nanti kita akan dalami lagi mengenai hal tersebut, kita jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Breaking News kasus Sambo.